Halo, selamat datang di Povlitik. Terbongkar teman-teman. Korea Selatan sengaja jadi antek Amerika jebak Indonesia. Jadi ceritanya sejak 2010 yang lalu Indonesia itu punya kesepakatan dengan Korea Selatan untuk ngembangin pesawat tempur. Tapi pesawatnya gak jadi-jadi. Ternyata terbongkar. Amerika di belakang ini semuanya melarang Korea Selatan menyerahkan teknologi pesawat tempurnya ke Indonesia. Dan kemudian sengaja bikin jebakan, ikatan kosong sama Indonesia. Setelah sadar dijebak, Pak Prabowo tidak tinggal diam, langsung alihkan kerjasama ke Turki, ke Prancis, ke India. Pokok semua negara yang bisa diajak jadi temen, yang gak bisa tinggalin. Ini emang licik banget Amerika. Gak pengen Indonesia maju secara pertahanan ya. Tak ingin dipermainkan negara kecil, Menteri Pertahanan Indonesia akhirnya menunjukkan taringnya. Sejak 2015, Indonesia menyetor triliunan rupiah pada Korsel untuk mendapat transfer teknologi jet tempur KF-21. Tapi yang membagongkan, komponen kuncinya justru diblokir oleh Amerika. Merasa dipermainkan dan hanya jadi donatur, Menteri Pertahanan akhirnya membalas dengan keras. Dalam pengembangan jet tempur KF-21 di Korea, teknisi Indonesia sempat dituduh mencuri data. Bagi banyak orang di Indonesia, ini dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa dan upaya untuk memojokkan Indonesia. Padahal transfer teknologi jet tempur ini pun tidak sebesar yang dijanjikan di awal, karena komponen inti KF-21 ternyata berada di bawah kontrol ketat Pentagon. Artinya jelas, Indonesia membayar mahal tapi hanya mendapat jet kopong. Sejak saat itu, Indonesia mengubah strategi. Covid dijadikan alasan untuk menunda pembayaran dan renegosiasi. Tapi pada Juli 2025, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin justru menekan kontrak yang lebih cerdas dengan Turki. Kerjasama dengan Korea dipangkas habis-habisan untuk berpaling ke Ankara dengan pengadaan 48 unit jet tempur generasi kelima dan 6 KA-an yang lebih canggih dari KF-21. Selain itu, yang terpenting, Turki tidak ngibulin Indonesia. Transfer teknologi bisa diberikan penuh tanpa harus izin ke Amerika. Mantap. Ternyata si Korsel ini utusannya Amerika. Jadi perintahnya, coba itu Indonesia ikat dengan kerjasama kopong. Bukan kita bakal ngasih pesawat ke Indonesia, tapi sengaja biar Indonesia justru nggak punya pesawat. Yang kedua, bahkan kita difitnah. Indonesia difitnah katanya mencuri teknologi. Aduh. Yang dikejar sekarang dua, sumber energi dan sumber mineral. Terutama adalah REE, Rare Earth Mineral. Mineral rangka untuk kepentingan teknologi super maju. Di kampung saya di Bangka Belitung itu paling banyak sumber-sumber ini. Ya. Orang mencari di Rusia mungkin perlu sampai 2000 meter masuk dalam tanah bikin underground mining untuk mendapatkan sumber-sumber energi baru. Monazit, xenotim dan lain-lain, termasuk thorium. Di kampung saya di Bangka Belitung hanya pakai pacul ngambilnya. Ya. Menggali 3 meter, 5 meter saja sudah ketemu. Jadi sumber energi terbesar ada di Venezuela. Sumber mineral ada di Greenland. Greenland mau dicaplok, tapi berhadapan sama NATO. Kalau NATO nyerbu NATO bubar. Target selain Greenland, negara mana? Ini. Indonesia. Paham sekarang kenapa Amerika tidak mengizinkan Indonesia maju secara pertahanan. Kalau kita pertahanannya kuat, gak gampang diserang. Padahal Amerika punya ide Indonesia harus dikuasai, karena ada mineral-mineral kritis dunia yang punya cuman Indonesia. Sumber daya alam kita melimpah. Tapi kalau sama Indonesia, ini baru nih harus ditarget. Makanya Amerika mengutus Korsel untuk mengikat kita dengan kerjasama kosong, ya kan? Bahkan udah gak ada ceritanya lagi langit Indonesia bisa ditembus asing sembarangan. Seskap Teddy resmi umumkan kedaulatan udara kita kini tak tersentuh. Gak main-main, ini adalah misi modernisasi pertahanan gila-gilaan dari Pak Prabowo sejak jadi Menhan. Dan sekarang makin digaspol habis-habisan di era kepresidenannya. Kenapa ini penting? Karena pemerintah bukan cuma beli barang mahal, tapi lagi bangun sistem pertahanan udara total yang terintegrasi. Biar kita semua bisa tidur nyenyak tanpa takut ancaman invasi mendadak. Bukti nyatanya ada di Lanut Halim Perdana Kusuma. Deretan senjata mematikan resmi diserahkan. Mulai dari jet Dassault Rafale, armada angkut Airbus, radar super canggih, rudal jarak jauh Eropa, sampai smart bomb hammer yang presisi banget. Langit Eri sekarang punya taring. Kedaulatan negara bukan sekedar wacana.
Setuju pertahanan kita diperkuat total atau ada ide lain? Debat di komentar dan bagikan video ini. Baik Pak, berarti di kawasan Asia Tenggara atau regional bagaimana peta kekuatan udara Indonesia merubah setelah resmi mengoperasikan pesawat Omni Roll, Uang bisa menjalankan berbagai misi sekaligus dalam satu penerbangan Pak? Jadi dengan kemampuan pemukul strike kapasitas jarak jauh, kemudian sensor deteksi canggih, kemudian kita memiliki akumulasi kekuatan atau power accumulation yang nyata di tengah ketidakpastian geopolitik global saat runtuhnya adidaya tunggal Amerika menjadi adidaya multipolar ya. Karena kita tahu bahwa kedaulatan itu hanya diakui jika kita memiliki taring yang cukup tajam untuk merobek setiap potensi ancaman sebelum masuk wilayah kita. Jadi keudaran daripada pesawat alutsista hebat dengan rudal-rudal canggih dan Rafale ini, serta yang lainnya, secara drastis mengubah peta perimbangan kekuatan udara di kawasan. Kemudian mengikis hegemoni taktis dari beberapa negara di sekitar kita yang tadinya lebih dominan karena mereka memiliki teknologi lebih tinggi, membuat kita menjadi berimbang. Kita punya daya deterrent, daya pemukul, jadi efek daya tangkal yang mandiri. Jadi pertahanan kita praktis di Asia Tenggara, kita menjadi yang paling kuat dan paling siap untuk melaksanakan misi jarak jauh, misi pertahanan udara dan ini. Jadi tetap Indonesia menjadi yang terkuat dan terunggul di Asia Tenggara saat ini. Mantap, mantap, mantap. Nah, gini dong. Bahkan bukan cuman berpaling dari Korea Selatan yang ketangkep basah jadi pesuruh dan juga cecunguknya Amerika. Akhirnya Pak Prabowo memilih Turki. Dan satu lagi nih, Pak Prabowo menjalin kerjasama dengan Prancis untuk mendatangkan pesawat Rafale. Gak apa-apa, Korea Selatan akhirnya kita batalkan aja tuh ya. Ini adalah kekuatan militer Indonesia yang sering diremehkan dunia. Dengan lebih dari 400.000 tentara aktif, Indonesia punya pasukan terbesar di Asia Tenggara. Tank Leopard 2, roket Astros, sampai kapal selam Changbogo, siap menjaga 17.000 pulau. Dan bersiaplah, jet tempur Rafale dan F-15IX akan memperkuat langit Nusantara. Bukan cuma beli, Indonesia juga bikin sendiri. Dari Panzer Anoa, kapal perang, sampai drone tempur. Pasukan elit, ada Kopassus, Kopaska, dan Den Bravo yang ditakuti di Asia. Dan ingat, posisi Indonesia ada di jalur laut paling strategis di dunia. Jangan main-main. Inilah Indonesia. Diam, tapi mematikan. Tuh, siapa yang meremehkan Indonesia? Siapa yang masih berpikir Indonesia gampang diobok-obok? Ketahuan juga tuh Korea Selatan ternyata selama ini men-setting sebuah kerjasama kosong. Cuman untuk mengulur-ngulur waktu biar Indonesia nggak punya teknologi hebat di pertahanan kita. Soal pesawat jet tempur nih ya. Tapi akhirnya kita punya Turki kerjasamanya. Dan yang terbaru ada Rafale dari Prancis. Kenapa alat-alat alutsista itu diambil dari Prancis, bukan Amerika? Simple. Nih ya, kenapa RI pilih Prancis dari data ini? Saya langsung simpelkan di sini. Senjata Prancis itu bebas dipakai, tapi kalau Amerika klausulnya adalah hanya untuk pertahanan. Nggak boleh untuk yang lain-lain. Jadi kita tuh udah beli, tapi nggak punya kebebasan untuk pakai senjata yang kita beli. Itu kalau beli dari Amerika, makanya kita mulai beli dari Prancis. Kemandirian. Amerika Serikat itu cuma jualan barang, tapi waktu kita beli sama Prancis, Republik Indonesia itu diajarin cara bikin kapal selam di Surabaya. Tuh, Mantap. pilih mana? Kalau beli sama Amerika ya udah beli aja gitu. Kalau sama Prancis sudah terjadi kesepakatan, Indonesia belajar bikin kapal selam sendiri. Tuh, kalau sama Prancis kita diajarin, kalau sama Turki kita diajarin. Bukan cuman beli barang, tapi ada transfer teknologi, ada transfer pengetahuan. Jadi ke depan kita bakal bisa membangun kapal selam sendiri, kapal tempur sendiri, pesawat tempur sendiri. Ada hal lebih, kita keluar duit, ada hal lebih yang bisa kita dapat. Tapi kalau sama antek-anteknya Amerika, bahkan kita disetting-setting biar gak punya pesawat tempur. Kita beli dari Amerika dulu dan sekarang pesawatnya udah tua-tua, harus diganti di permajaan gitu. Ini sengaja sepertinya. Kita dibikin selemah ini biar Amerika misinya untuk menguasai Indonesia bisa terlaksana. Arahnya ke sana.
Nih, 6 Rafale 6 TNI Rafale resmi datang. datang, tapi justru bukan pesawatnya yang bikin heboh. Semua mata langsung tertuju ke jet tempur baru kebanggaan TNI AU ini. Desainnya modern, statusnya kelas dunia, dan kedatangannya langsung rame di media sosial. Tapi saat banyak orang fokus ke bentuk pesawatnya, perhatian justru beralih ke sesuatu yang ikut datang bersamanya. Karena yang disorot bukan aksesoris biasa, melainkan kemampuan tempur yang bisa mengubah cara operasi udara Indonesia. Indonesia menerima 6 Rafale pertama dari total 42 pesawat yang dipesan secara bertahap. Yang ikut ramai dibahas adalah rudal Meteor, rudal udara ke udara jarak jauh untuk pertempuran di luar jangkauan pandang, serta Smart Weapon Hammer, sistem senjata presisi untuk serangan sasaran darat. Jadi yang bikin banyak orang melirik, ternyata bukan cuma jet Rafale yang baru tiba, tapi kombinasi kemampuan tempur yang ikut dibangun di belakangnya. Kalau menurutmu, Rek, Rafale dengan Meteor dan Hammer ini bakal jadi pengubah permainan TNI AU atau masih belum? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, yang jelas kita dapat sistem pertahanan terbaru dengan ada rudal dan juga segala macamnya yang lebih bisa membuat kita tuh lebih kuat daripada dikibulin terus sama Amerika dan antek-anteknya. Seakan-akan kita diajak kerjasama yuk. Isinya kopong. Gak ada itu kerjasama. Itu cuma akal-akalan agar kita masuk ke jebakan mereka. Gak punya sistem pertahanan yang kuat. Pertanyaannya kalau kita lemah siapa yang untung? Bukan kita pasti. Ada pihak lain, namanya adalah Amerika. Indonesia berhasil tampar Amerika dengan elegan tanpa menjadikannya musuh. Banyak yang mengira Indonesia bisa ditekan oleh Amerika, seperti negara tetangga kita Malaysia, di mana pada Oktober lalu, Amerika berhasil merampok 3.400 triliun rupiah dari Malaysia lewat perjanjian dagang konyol. Tapi kali ini perhitungan mereka meleset. Ketika Amerika mencoba memainkan tekanan lewat isu tarif dan akses ekonomi, respons Indonesia justru berbeda. Alih-alih panik atau langsung mengikuti kemauan Washington, pemerintah memilih memainkan strategi yang lebih cerdas, yakni berdiri di dua kaki. Artinya sederhana, Indonesia tidak ingin menggantungkan masa depan ekonominya hanya pada satu negara, apalagi sama Amerika. Presiden Prabowo memahami bahwa terlalu bergantung pada satu pasar bisa menjadi risiko besar bagi kedaulatan ekonomi. Karena itu, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika, Indonesia juga membuka jalur kerjasama dengan kekuatan ekonomi lain di dunia. Bukan dengan China atau Rusia, Indonesia justru berhasil membuka akses pasar besar di Eropa. Melalui negosiasi panjang, produk Indonesia kini punya akses VIP ke 27 negara Uni Eropa tanpa pajak. Hal ini menjadi tamparan elegan pada Amerika dan membuktikan bahwa Indonesia punya martabat di mata dunia. Tuh, bukan cuman di mata dunia. Ini statement dari Pak Prabowo. Amerika harus memandang Indonesia sederajat. Sama-sama terhormat. Kenapa kita dari dulu tuh direndahkan? Gak bisa lagi sekarang. Mereka udah ngerjain kita habis-habisan. Sekarang kita harus kasih paham siapa sebenarnya itu Indonesia. Berapa kuat Angkatan Udara Indonesia? Mantap Tiap nih. tahun Angkatan Udara Indonesia makin kuat. Tahun 2020, mereka berada di peringkat ke-28 dunia dan terkuat se-Asia Tenggara. Dengan kekuatan berupa 41 pesawat tempur, 39 pesawat serangan khusus, 54 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 5 pesawat intai dan misi khusus, 177 helikopter, dan 16 helikopter tempur. Pada tahun 2021, naik ke peringkat 16 dunia dan tetap yang pertama se-ASEAN dengan jumlah 37.850 personil. Tahun 2022, kekuatannya naik lagi satu peringkat melebihi kekuatan militer Jerman, Australia, dan Israel. Dan masih yang terkuat se-ASEAN dengan total kekuatan berjumlah 445 pesawat. Jadi, menurutmu? Mantap. Indonesia nih tidak bisa lagi diremehkan sama mereka. Kasih paham Pak Prabowo. Komentar teman-teman deh. Ini Amerika usilnya gak tobat-tobat juga mereka. Komen. Ini enaknya diapain ya? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Ganteng nih.